Oke, kita mulai aja ya. Hari ini kita temanya image dan politik. Barangkali sebelum-sebelumnya kan sudah dapat tema yang ini ya, yang lebih apa ya? Yang lebih mudah kali. Kalau yang politik ini bukan lebih mudah, apa? Lebih menarik. Politik ini kan sebenarnya nggak menarik gitu. Ya kan? Nah, saya kebagian tema yang untuk tema yang nggak menarik ini, ya. Tapi alhamdulillah hari ini ada satu anggota tamu yang istimewa yang datang hari ini. Ami, anggota di Forum Studi Kebudayaan juga. Oke, barangkali sambil ini ya, nunggu kalau masih ada yang datang, saya akan mencoba memulai ini, pembicaraan mengenai tema ini. Tentunya saya beranggapan ya, bahwa semuanya sudah mendapatkan gagasan tentang apa itu image. Karena dari awal sampai hari ini kan bicara mengenai itu. Apa itu image? Walaupun sebetulnya penggunaan kata image itu sendiri untuk Indonesia juga masih ada perdebatan tentang itu. Ada yang mengartikan image itu sebagai citra. Ada yang kalau orang-orang filsafat tidak mau menggunakan istilah citra. Orang filsafat itu, beberapa orang filsafat yang saya kenal, mereka rata-rata menggunakan istilah imaji. Nah, saya mungkin tidak akan mengulangi perdebatan mengenai itu. Barangkali kita mencoba melihat apa peran image itu di dalam politik. Cuman di dalam kuliah ini, di dalam diskusi ini ya, saya menggunakan istilah politik dalam pengertian yang luas. Jadi jangan hanya bayangkan ya PDI Perjuangan, Golkar, bukan itu. Yang kita maksud dengan politik hari ini itu bukan sekedar itu, walaupun itu juga politik. Sehingga untuk awalnya barangkali saya merasa perlu untuk menjelaskan dulu apa itu politik itu sendiri. Nah, salah satu hal yang sangat penting di dalam pembicaraan tentang politik itu membicarakan apa yang disebut dengan the political. The political itu artinya kalau di Indonesia kan, apa sih yang disebut politik gitu. The political itu artinya yang politik. Kita pergi masuk ke restoran ini ya, restoran McDonald misalnya. Kita makan. Nah, kita makan itu politik nggak? Nah, barangkali akan banyak yang menjawab tidak politik. Padahal kalau kita mempelajari politik itu bisa menjadi satu makan yang sangat politik. Gitu. Maka nanti akan kita jelaskan apa yang disebut dengan politik. Ya, kalau kita merujuk pada pengertian apa itu yang politik, banyak sekali pandangan tentang itu. Saya mungkin mengutip salah satu yang menurut saya lebih memudahkan kita memahaminya. Jadi yang politik itu segala yang terkait dengan pertarungan untuk mendapatkan posisi dominasi ya. Pertarungan mendapatkan posisi dominasi atau posisi dominan. Bertarungnya apa? Apa yang dipertarungkan? Bertarung ide, gagasan di dalam sebuah medan pertarungan, di dalam sebuah ranah pertarungan. Sehingga di dalam politik itu sebetulnya yang sangat sentral itu adalah ide itu sendiri, ide, gagasan. Nanti kalau diperluas ya, ide, gagasan dan juga keyakinan. Makanya tadi itu makan di McDonald itu ada nggak urusan keyakinan di situ?
ada nggak urusan gagasan di situ? Kita makan di McDonald itu ada satu ini nggak ya? Satu yang ada dalam pikiran kita, oh saya sedang makan apa namanya? Bisa konsepnya kebebasan, bisa konsepnya high class, bisa konsepnya cepat saji. Cepat saji itu kalau di generalisasi apa itu? Kalau kita generalisasi pakai konsep sosiologi, antropologi atau konsep sains pada umumnya, cepat saji itu kan konsep lebih besarnya kan efisiensi. Jadi kita makan dengan konsep efisiensi. Jadi ketika kita makan ada gagasan efisiensi situ gitu. Nah karena politik itu pertarungan gagasan, kira-kira McDonald itu bertarung nggak dengan rumah makan Jawa Timur? Tahu kan rumah makan Jawa Timur? Kalau restoran McDonald kan gagasannya cepat saji, efisiensi. Kalau rumah makan Jawa Timur, mesan pakai lama gitu. Jadi kita mesan makanan baru datang sejam kemudian. Makanya kalau ada yang mesan kan, Pak mesan apa namanya pecel lele, bukan pecel lele ya, Pak. Pokoknya makanan Jawa Timur lah ya. Jangan pakai lama gitu. Nah, jadi gagasan apa yang ada di restoran Jawa Timur? Gagasan mengenai lambat itu sesuatu yang berharga gitu kan. Oke, jadi pada dasarnya politik itu terkait dengan itu. Orang bertarung ya untuk mendapatkan posisi dominan dengan mempertarungkan ini, membawa sebuah gagasan yang dipertarungkan. Nah, kita ambil contoh yang strict, yang langsung ya. Kira-kira gagasan apa yang dibawa oleh Megawati ini supaya langsung aja, supaya dapat contoh-contoh konkretnya. Gagasan apa yang dibawa oleh Megawati di dalam kampanyenya? Masa nggak ada yang tahu? Gagasan mengenai apa tuh? Yang banyak kita kenal kan gagasan mengenai orang cilik, rakyat kecil. Dia memperjuangkan orang kecil kan ya, dalam bingkai demokrasi. Kan begitu kan? Yang diperjuangkan oleh Budiono sebelah kanan dengan SBY apa itu? Apakah memperjuangkan rakyat kecil? Nggak pernah kan nyebut itu kan ya? Yang diperjuangkan adalah kemajuan ekonomi, makro, kesantunan. Dia memperjuangkan kesantunan gagasannya. Kalau misalnya ini Golkar memperjuangkan apa? Memperjuangkan Golkar mau menjadi bapaknya industri kecil gitu kan ya. Jadi di setiap kampanye politik pasti ada pertarungan. Orang bertarung menawarkan gagasan pada siapa? Pada kita kan sebagai calon pemilih. Nah misalnya sekarang lihat aja yang di pilkada DKI sekarang, masing-masing membawa ide apa? Jokowi bawa ide mobil SMK, Pak Huzibowo membawa gagasan apa itu? Membawa gagasan dia orang yang paling mengetahui Jakarta. Faisal Basri membawa gagasan ekonomi. Ya, pokoknya semuanya membawa gagasan ya. Nah, mereka bertarung melalui apa? Melalui iklan, melalui kampanye langsung, melalui berbagai media. Itu yang disebut dengan pertarungan tadi. Tempat pertarungannya di mana? Di media, di sebuah ruang publik, ya kan? Nah itu yang tadi kita sebut dengan pertarungan. Makanya kita menyebutnya kegiatan politik ini. Kegiatan politik, kampanyenya kita sebut dengan komunikasi politik.
Oke, nah sekarang kita ambil contoh. Orang ini sedang bertarung nggak? Sedang mempertarungkan sebuah gagasan nggak? Kita ambil contoh orang yang tengah itu ya, orang apa itu? Katakanlah pang ya. Nah orang pang itu berupaya bertarung, berjuang untuk agar gagasan mereka itu tentang masyarakat, tentang kebudayaan, tentang etika. Kira-kira mereka sedang berjuang nggak agar diterima gitu? Atau mereka tidak berjuang apa-apa? Berjuang kan ya? Yang mereka perjuangkan, saya rasa pada tahu lah ya, yang mereka perjuangkan kan kebebasan, kemudian juga ketidakterikatan pada negara, pada agama, pada institusi manapun. Brigas di Bandung itu memperjuangkan sesuatu nggak? Atau geng motor lah sesuai konkret ini. Geng motor itu memperjuangkan sesuatu nggak? Apa yang mereka perjuangkan? Kadang-kadang juga ada orang yang ini ya, orang memperjuangkan sebuah konsep yang bagi kita masyarakat awam ditolak. Gitu. Misalnya, ada nggak orang yang memperjuangkan bahwa kekerasan itu sah-sah saja? Gitu? Ada nggak? Ternyata ada kan? Teroris dan sebagainya kan memperjuangkan bahwa kekerasan itu sah-sah saja. Nah, orang itu juga sedang melakukan kegiatan politik. Oke, jadi kalau yang tadi ya, yang awal itu, kita menyebutnya politik kekuasaan. The power politik, politik kekuasaan. Mengapa disebutnya politik kekuasaan? Karena orang bertarung, berjuang melalui iklan, melalui kampanye, melalui komunikasi politik yang lainnya, kadang-kadang juga melalui politik uang, bayar 50.000 orang yang demo gitu ya. Nah kemarin kan terjadi juga di Pilkada Jakarta kan, nggak tahu siapa yang membayar, tapi ada orang yang dibayar untuk jelek-jelekin Jokowi. Itu orang yang dibayar. Itu disebut dengan politik kekuasaan karena tujuan akhirnya, mengapa orang perlu berkampanye politik seperti misalnya Fauzi Bowo itu? Tujuan akhirnya apa? Gimana? Tujuan akhirnya kan kursi kan? Tujuan akhirnya menjadi penguasa, walaupun levelnya Jakarta. Nah itu yang disebut dengan ini politik kekuasaan. Jadi tujuan akhirnya adalah menjadi penguasa secara politik. Yang kedua ini disebutnya politik kebudayaan. Saya rasa istilahnya kan udah nggak asing ya, politik kebudayaan. Kalau SBY kampanye, itu bukan politik kebudayaan, tapi politik kekuasaan. Nah ada nggak orang yang menawarkan ide bertarung gagasan, tapi bukan untuk mendapatkan kursi presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya. Orang itu ingin mendapatkan satu posisi yang bukan posisi politik, bukan posisi kekuasaan. Maka disebutnya adalah politik kebudayaan. Maksudnya politik kebudayaan gimana tuh? Artinya orang bertarung ya agar mendapatkan posisi tertentu di dalam kebudayaan. Nah makanya tadi kan kita bisa mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang PANG itu sama saja dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang di Jakarta. Apa itu? Sama-sama berjuang kan? Sama-sama bertarung. Bedanya sama-sama bertarung untuk mendapatkan posisi dominan. Bedanya Jokowi posisi dominan secara politik, kalau orang PANG itu posisi pengakuan secara apa? Dia minta diakui itu secara apa itu? Secara sosial dan kultural kan? Nah makanya disebutnya politik kebudayaan. Kemudian
ada juga politik ekonomi. Saya rasa istilah politik ekonomi itu juga sudah tidak asing. Mengapa iklan itu bersusah-susah ya, perusahaan-perusahaan, menurut saya perusahaan rokok itu bikin iklan untuk apa? Tidak lain agar mendapatkan posisi dominan. Nah, ada nggak produk-produk yang posisinya dominan? Misalnya kalau, nanti ini kaitannya dengan konsep hegemoni ini ya. Misalnya sekarang ini, contohnya udah klasik sebetulnya. Kalau kita bicara odol, yang dominan merek apa? Jadi saya nanya dengan cara apapun gitu ya. Coba sebutkan merek odol, jawabannya Pepsodent. Barusan saya nanya, posisi odol yang dominan, mereknya apa? Pepsodent. Jadi dari manapun saya menanya, ya jawabannya sama. Gitu. Nah, artinya apa? Pepsodent itu secara politik ekonomi ya, berada dalam posisi dominan. Nah, Pepsodent yang lain atau merek rokok yang lain itu, mengapa dia perlu beriklan? Untuk bertarung mematahkan dominasi. Ya kan? Mematahkan agar tidak Pepsodent yang menguasai pasar. Maka muncullah merek-merek yang mirip-mirip kan? Ada Deliden, ada Ciptaden. Mereka semua bertarung seperti bertarungnya Jokowi, Faisal Basri dan sebagainya di dalam memperebutkan posisi. Cuman yang satu posisi politik, kekuasaan, yang ini posisi ekonomi, yang tadi orang Pang itu posisi sosial dan kultural. Nah, sehingga boleh kita katakan ya bahwa politik itu, atau tadi disebut dengan istilah, yang politik itu tidak hanya milik partai politik. Dengan perkataan lain, yang berpolitik itu tidak hanya partai politik, tapi orang-orang Pang, perusahaan-perusahaan rokok, itu juga berpolitik dalam pengertian yang luas. Nah, saya kebetulan di sini menggunakan istilah politik dalam pengertian yang begitu. Gitu. Bisa nggak ini ya? Bisa nggak terjadi apakah namanya persekongkolan atau perselingkuhan gitu ya? Misalnya orang ingin mendapatkan kekuasaan politik, political power, tapi melalui kekuasaan ekonomi. Nah, sekarang yang terjadi begitu. Untuk bisa dapat kursi DPR ya, caranya gimana? Kalau zaman sekarang harus kuat dulu ekonominya. Nah, supaya kuat ekonominya gimana? Harus bikin perusahaan-perusahaan kan, kayak Demokrat itu kan pada bikin perusahaan semua itu, pengurus-pengurusnya. Supaya ini kaya dulu. Sehingga sekarang udah bercampur aduk ya, ini iklan politik atau iklan ekonomi gitu kan ya. Nah, sekarang para ustazah gitu ya, bertarung juga nggak secara politik? Itu namanya politik keagamaan. Jadi ustazah itu bertarung dengan ustazah yang lain, atau dengan kalau di Kristen apa? Para romo-romo. Bertarung kan ya, mempertarungkan keyakinan gitu. Tapi sekarang banyak juga ustazah juga ikut-ikut bertarung dalam pertarungan ekonomi, menjadi bintang iklan. Nah itu, sekarang udah nggak karuan gitu ya, udah bercampur aduk. Padahal sebenarnya bisa kita pisah-pisahkan menjadi begitu ya. Oke, saya karena judulnya politik, ya, jadi saya terpaksa juga harus membicarakan tentang politik itu sendiri.
Jadi kalau tadi kan definisi politik, nah sekarang mungkin esensinya, esensi politik itu sebetulnya ya, kan ada dua hal di dalam politik itu. Pertama, pertarungan kekuasaan. Pertarungan kekuasaan itu, kalau dalam politik kekuasaan, artinya pertarungan mendapatkan posisi kan ya, posisi presiden, posisi sebagai anggota DPR, dan seterusnya. Itu namanya pertarungan kekuasaan. Itu satu hal. Dan setiap politik, setiap pemilu, pasti itu orang bertarung dan memperebutkan kursi kan. Satu hal. Tapi hal yang lain lagi, politik tidak hanya pertarungan kekuasaan, tapi pertarungan gagasan. Pertarungan gagasan, ide, keyakinan, dan nilai-nilai. Yang disebut juga pertarungan ideologi. Makanya tadi pertanyaan di awal tadi, apa yang dipertarungkan oleh Megawati? Ideologi apa yang dipertarungkan? Ideologi apa? Demokrasi kan? Ideologi apa yang dipertarungkan oleh Partai Komunis Indonesia dulu? Ideologi apa? Iya, ideologi masyarakat tanpa kelas, gagasan mengenai komunis kan? Ideologi apa yang dipertarungkan oleh partai-partai Islam? Ideologi tentang negara yang berlandaskan Islam pada umumnya nih ya. Oke. Nah itu yang disebut dengan pertarungan ideologi. Maka dulu di zaman-zaman awal Republik Indonesia sangat seru itu. Dalam merumuskan undang-undang terjadi pertarungan ideologi. Dulu kan sebetulnya kan ada istilah negara diatur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila kan ya. Nah sebenarnya dulu itu bukan itu. Syariat Islam dulunya awalnya gitu. Karena orang-orang partai yang berbasis Islam memperjuangkan dan mereka berhasil. Tapi pada akhirnya ada dulu semacam manipulasi lah gitu ya. Sehingga yang muncul itu ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Tapi orang-orang dari berbagai agama bertarung dulu mempertahankan keyakinannya. Nah, hasilnya adalah undang-undang yang kita terima sekarang atau ideologi yang kita terima sekarang, Pancasila itu. Itu yang disebut pertarungan ideologi. Oke. Nah, kita ambil contoh sekarang ya. Pertarungan ideologi itu masih ada nggak di antara partai-partai politik di kita? Masih ada nggak? Lihat saja kampanye-kampanyenya. Ada nggak masih yang, oh kami ingin memperjuangkan demokrasi kerakyatan. Masih begitu nggak ininya, iklan-iklannya? Udah nggak ada, bukan hanya sedikit. Yang diperjuangkan mereka semuanya sama. Gitu. Yaitu perjuangan kekuasaan. Nah caranya gimana? Caranya itu memanipulasi kesadaran. Bukan urusan memperjuangkan demokrasi sosial, demokrasi Pancasila, demokrasi keislaman dan sebagainya, itu bukan urusan itu lagi sekarang. Urusannya adalah bagaimana memanipulasi pikiran orang. Gitu. Caranya gimana? Dengan memanipulasi iklan-iklan itu sendiri. Oh, saya dekat dengan rakyat kecil. Nah, tampillah dia di iklan kan, jalan-jalan ke pasar, ke desa dan sebagainya. Caranya sekarang begitu. Nanti akan kita bicarakan hal itu di belakang nanti. Oke, ini juga sama ya. Orang-orang ini sedang melakukan politik nggak? Ini supaya eksplisit aja ya. Ini orang FPI. Orang FPI ini sedang berpolitik nggak? Iya kan? Mereka menghancurkan tempat maksiat dan sebagainya. Dasarnya apa? Didasari oleh apa? Apakah pengen dapat proyek gitu? Kira-kira dasarnya apa itu? Apakah motif ekonomi? Ini saya hancurkan tempat judi. Nanti setelah hancur saya bikin tempat judi yang baru. Kata orang FPI. Kan nggak begitu ya? Dasarnya mereka keyakinan gitu. Karena agama saya melarang gitu kan. Nah dia melakukan berjuang, bertarung untuk menggolkan gagasan agama itu.
Cuman caranya gimana nih? Caranya ada yang bisa nebak nggak? Kalau tadi kan, kalau di zaman Yunani dulu, berpolitik, berdebat di ruang publik, di televisi, untuk mempertahankan gagasan kita, gitu kan. Nah, kalau orang FPI ini caranya gimana ya? Cara memperjuangkan keyakinan itu? Kan ada gambarnya depan ini. Melalui kekerasan, gitu. Nah, itu sayangnya gitu ya. Memperjuangkan keyakinan tapi melalui kekerasan. Tapi toh mereka juga melakukan politik. Mereka sedang berpolitik. Maka istilah itu politik kekerasan. Nah, politik itu sebetulnya bisa dilakukan bukan dengan kekerasan, tapi dengan pertarungan gagasan tadi. Coba saya ajak orang-orang FPI itu bertarung gagasan gitu ya. Saya pernah melihat satu ustadz lah, sebangsa FPI itu kan ya, berdebat tentang Lady Gaga dulu kan ya. Kata ustadz itu, ini Lady Gaga ini persoalan perseteruan antara liberalisme dengan Islam. Terus yang bawa acaranya ngasih tahu, kalau komunisme itu apa? Ya, komunisme itu liberal. Makanya Bapak hati-hati jangan termakan oleh komunisme karena komunisme itu liberal. Nah, itu contoh ini apa namanya? Di rata-rata ini ya. Orang ketika tidak mampu berdebat di ruang publik, caranya pada akhirnya kekerasan aja. Itu pilihannya gitu. Karena nggak mampu berdebat, ya udah ngambil cara kekerasan. Nah, oke, politik udah pastilah terkait dengan ideologi. Nah, tadi kan kita mengatakan ya, apa itu politik? Kan ada dua. Politik pertarungan mendapatkan kekuasaan, mendapatkan posisi kursi, jabatan dan seterusnya gitu ya. Satu hal. Yang kedua, politik adalah pertarungan gagasan, keyakinan, ide, dan ideologi. Nah, saya sekarang fokus pada ideologi dan katanya dengan politik nanti ya. Saya rasa ini ada definisi standar dari ideologi. Setidak-tidaknya tiga pengertian yang saling berkaitan ya. Ideologi itu sistem kepercayaan, belief system, sistem keyakinan. Oke. Islam itu sebuah sistem keyakinan bukan? Nah, karena dia sistem keyakinan, namanya adalah sistem keyakinan agama. Kapitalisme itu sebuah sistem keyakinan bukan? Juga bukan sistem keyakinan, juga sistem keyakinan, tapi bukan sistem keyakinan agama kan? Kapitalisme itu sistem keyakinan ekonomi. Liberalisme itu sistem keyakinan juga, cuman bukan keyakinan agama, tapi keyakinan politik. Feminisme itu keyakinan juga, tapi keyakinan kultural. Nah, jadi saya rasa semua yang memiliki keyakinan pastilah dia mengusung satu ideologi. Dan tadi udah kita katakan ya, politik kan bisa politik ekonomi, politik kekuasaan, politik kebudayaan, politik keagamaan. Semua bentuk politik itu pasti mengusung keyakinan. Ini supaya praktis saja. McDonald itu, ini saya contohnya McDonald aja ya, biar gampang ya. McDonald itu mengusung keyakinan ekonomi nggak? Keyakinan ekonomi apa yang dia bawa? Kapitalisme, ya. Pasar bebas, dan seterusnya. Landasan politiknya liberalisme. Sekarang banyak toko-toko waralaba ya, namanya SB itu. Toko koperasi itu. Ideologi apa yang dibawa? Ekonominya. Ideologi ekonomi apa yang dibawa? Saya rasa udah pasti bukan liberalisme. Tapi adalah ekonomi kerakyatan kan. Nah, jadi di antara SB itu bertarung nggak dengan
McDonald dari segi ideologi ekonomi? Kalau kita lihat kan permukaannya ya, oh mereka bertarung secara ekonomi, ingin mendapatkan keuntungan masing-masing kan ya. Sebetulnya mereka juga bertarung secara ideologi ekonomi. Mengapa toko koperasi itu dibikin? Untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. Mengapa McDonald diizinkan? Karena pemerintah kita memberi ruang untuk kapitalisme. Nah, seperti itu. Ideologi itu juga bisa sistem kepercayaan palsu, keyakinan palsu. Nah, keyakinan palsu ini bisa terjadi di politik kekuasaan, di politik ekonomi, di politik kebudayaan, di politik keyakinan. Gagasan palsu. Kalau di politik ekonomi, gagasan palsu itu lihat saja iklan rokok gitu ya. Iklan rokok itu gagasan yang ditawarkan oleh iklan rokok itu ilmiah atau palsu. Misalnya merokok bisa membuat Anda menjadi manusia super. Gitu. Nah itu tuh ilmiah atau palsu. Kalau yang ilmiahnya gimana? Merokok bisa membuat Anda kanker, itu yang ilmiahnya. Nah, tapi iklan rokok kan tidak mau ilmiah. Mereka kan menawarkan gagasan, tapi gagasannya palsu. Oke. Para politikus ya, saya ambil contoh Prabowo saja. Menawarkan gagasan ke kita tuh gagasan ilmiah atau palsu? Oh, saya dekat dengan rakyat kecil, dekatnya dengan petani di desa. Kira-kira tuh ilmiah atau palsu ya? Oke, saya pasti palsu kan ya? Nah, itu gagasan palsu di dalam politik kekuasaan. Di dalam politik ekonomi tadi, contohnya iklan rokok tadi, gagasan palsu juga. Jadi saya rasa banyak contoh definisi yang kedua itu. Ideologi yang dalam pengertian yang ketiga, itu sangat umum. Sangat umum itu sebuah proses produksi makna. Iklan Fauzi Bowo itu ada maknanya nggak? Dia menawarkan meaning nggak pada kita? Yang disebut dengan makna itu kan makna kebersamaan, persaudaraan, kesantunan, itu kan makna kan ya. Nah, orang-orang yang beriklan itu menawarkan makna begitu nggak ya? Iklan rokok menawarkan makna nggak? Menawarkan makna kan ya? Nah, setiap yang menawarkan makna, pastilah dia menawarkan ideologi. Karena ideologi adalah proses memproduksi makna atau gagasan. Oke. Di antara tiga orang yang beriklan ini, mana yang menawarkan gagasan yang tidak palsu? Tidak palsu ya? Karena? Karena apa? Oh, karena bengis gitu. Oh, berarti asli itu ya. Nah, tapi kan ini ya, gagasan Prabowo ini kan saya itu titisan darah dari perjuangan para pejuang demokrasi dulu gitu. Nah, apakah begitu? Abu Rizal Bakri saya bacakan, mungkin nggak kebaca di belakang ya. Suara Golkar, suara rakyat. Benar nggak begitu? Suara Golkar, suara rakyat. Kira-kira ini kita coba analisis secara wacana ini ya. Nah, suara Golkar itu suara siapa? Suara
suara Golkar adalah suara Golkar. Tapi suara Golkar adalah suara rakyat. Itu kira-kira gagasan palsu atau ilmiah? Kalau ilmiah itu ada buktinya. Misalnya 200 juta orang Indonesia mendukung Golkar. Nah, yang mendukung Golkar itu berapa juta? Palingan 15% kan ya. Nah, dia mengklaim suara Golkar, suara rakyat. Seluruh rakyat berarti kan ya. Ini yang tadi kita sebut dengan gagasan palsu tadi. Nanti yang SBY ini nanti belakangan aja nanti. Nanti menarik itu. Oke, ini agak sedikit teoritis, tapi saya perlu menyampaikan gitu ya. Jadi sebetulnya yang juga sangat sentral di dalam politik itu adalah politik itu membentuk subjek, atau kalau dalam istilah politik kekuasaan, membentuk konstituen. Tapi istilah konstituen itu tidak sama dengan subjek. Makanya saya menggunakan istilah subjek saja. Kalau supaya lebih mudah ya, subjek itu artikan saja dengan sasaran. Sasaran. Misalnya, iklan jarum itu sasarannya siapa? Sasarannya siapa? Tidak. Misalnya saya membuat iklan rokok ya. Rokok ini hanya untuk para perokok. Ada nggak iklan yang mencoba membuat iklan kayak gitu? Enggak kan? Mereka justru mengajak semua orang untuk menjadi perokok. Nah, makanya yang disebut dengan subjek itu orang yang merasa terpanggil untuk menjadi perokok. Tadinya dia nggak perokok, ketika ada iklan rokok, dia menjadi perokok. Nah, dia yang disebut dengan subjek gitu. Orang yang menganggap dirinya bagian dari ini, dari apa yang ditawarkan. Ini tentang subjectivity ini, saya mungkin ada memberikan materinya mungkin selama 3 minggu kali ya, untuk subjectivity ini aja mungkin. Tapi dalam waktu yang pendek ini saya mudah-mudahan bisa ketangkap ya. Subjektivitas itu artinya, misalnya begini ya, supaya mudah aja. Ada sebuah iklan jeans ini untuk Anda yang berjiwa muda. Nah, kira-kira siapa yang terpanggil dan menganggap dirinya bagian dari konsep berjiwa muda itu? Orang-orang yang merasa dirinya memiliki jiwa muda. Boleh nggak orang kakek-kakek? Boleh aja. Nah, semua orang yang merasa dirinya bagian dari jiwa muda itu, dia adalah subjek. Kira-kira mudah-mudahan untuk sementara bisa dipahami itu ya. Nah, politik itu adalah perjuangan untuk sebanyak mungkin menarik orang-orang menjadi subjek. Sehingga di dalam teori politik dibedakan istilah individu dengan subjek. Kalau individu, semua kita di sini adalah individu. Benar kan ya? Semua kita di sini individu. Tapi semua kita di sini itu merasa menjadi bagian dari konsep jiwa muda itu enggak? Enggak semuanya ya. Nah, berarti hanya orang yang merasa, oh memang saya berjiwa muda. Hanya orang itu yang menjadi subjek. Maka politik itu sebenarnya merubah individu menjadi subjek. Iklan-iklan itu kan gunanya untuk itu. Merubah orang yang tadinya hanya pakai celana jeans itu
sekedar untuk menutupi badannya ya. Tapi ketika ada konsep berjiwa muda itu, oh saya juga bagian dari ini jiwa muda. Nah, dia sudah berubah dari individu menjadi subjek. Nanti kalau ada yang masih ingin menanyakan hal ini mungkin bisa ditanyakan nanti ya. Saya mungkin terus saja dulu. Oke, kita agak mundur sedikit. Mundur sedikit itu kira-kira orang ini ya, orang pang, gambar orang pang yang di depan ini, dia subjek nggak ya? Dia bagian dari sebuah konsep nggak? Jadi sebetulnya bicara politik itu ya, kita membicarakan hal-hal sehari-hari benar gitu. Misalnya begini, ketika kita diundang ke sebuah pesta resmi gitu ya, ala western lah gitu. Nah, dikatakan kita harus mempunyai pakaian lengkap, sipil lengkap gitu. Kira-kira pakaian kita apa? Jas, dasi, celana resmi, sepatu resmi, ya kan? Artinya kita menjadi subjek dari konsep resmi itu. Menjadi bagian dari sistem pakaian resmi itu. Nah, itu disebut kita menjadi sasaran, menjadi subjek, menjadi bagian dari konsep resmi tadi. Datang orang ini, nah orang ini menjadi bagian dari konsep resmi itu enggak? Orang ini. Dia bukan menjadi bagian, dia justru melawan sistem itu gitu. Karena di dalam politik ada istilah subversi, melawan, anti kemapanan, merongrong sistem dari dalam gitu ya. Nah, mereka ini tidak patuh pada sebuah sistem, sebuah konsep yang ditawarkan, tapi mencoba melawannya. Nah, sehingga orang ini tetap resmi nggak pakaiannya? Saya rasa mulai sulit kita mendefinisikan ini. Ini resmi bukan? Iya. Nggak resmi bukan? Iya juga, gitu kan. Nah, maka di dalam politik ada istilah perlawanan. Walaupun saya contohkan di dalam fenomena kebudayaan ini ya. Di dalam politik yang tadi kekuasaan juga ada fenomena seperti ini. Oke. Satu hal juga yang sangat sentral di dalam politik adalah, jadi harus diingat bahwa apa yang dikatakan di awal tadi ya, bahwa politik tidak hanya pertarungan mendapatkan kekuasaan, kursi, jabatan, bukan hanya itu, tapi kita bertarung untuk memperjuangkan keyakinan, kepercayaan, gagasan kita. Maksudnya kita tuh gagasan kelompok, komunitas, kolektivitas, seperti itu. Jadi mengapa misalnya di Amerika saya ambil contoh ya, mengapa orang-orang Demokrat itu mati-matian untuk mengalahkan Partai Republik? Apakah hanya sekedar supaya dapat kursi presiden? Tidak. Mereka menggunakan kursi presiden itu untuk merealisasikan gagasan-gagasan Partai Demokrat. Nah, itu yang disebut dengan pertarungan kekuasaan diiringi dengan pertarungan ideologi. Dan di Amerika selalu begitu gitu. Republik yang menang, maka kebijakan segala macam lah itu kebijakan yang bernapaskan republik. Kalau di Indonesia, mau siapapun yang menang, kebijakannya sama semua gitu. Jadi orang hanya berjuang dapat kursi DPR. Setelah dapat kursi, perjuangan berikutnya apa itu? Perjuangan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan dalam kampanye, bukan memperjuangkan gagasan, ideologi, keyakinan gitu. Makanya dari partai manapun dia, dari agama manapun dia di DPR itu ya, toh semuanya juga pada akhirnya sama ya. Sama-sama korupsi, sama-sama
karena udah nggak memperjuangkan apa-apa lagi gitu. Oke, oleh karena politik itu terkait dengan perjuangan ideologi ya, dan ideologi itu adalah, mungkin saya mundur sedikit kembali ya. Tadi ideologi itu kan kita katakan dari awal dia terkait dengan ide, gagasan. Kalau mau menunjuk ke definisi yang lebih awal, definisi itu artinya ilmu tentang ide. Ideas and logos, ilmu tentang ide. Dibuat lebih spesifik, yang disebut ide itu adalah keyakinan. Atau juga disebut kepercayaan. Nah, maka ideologi adalah ilmu tentang keyakinan. Perkembangan yang lebih lanjut ya. Kita ambil contoh, orang bikin iklan rokok, ada gagasan, ada ide, ada keyakinan nggak di situ? Yang ditanamkan melalui iklan itu. Atau nggak ada apa-apa. Iklan rokok itu menawarkan apa sih sebetulnya? Nah, dalam banyak hal dia juga menawarkan gaya hidup. Tidak hanya menawarkan kita supaya beli rokok kan ya. Dia menawarkan gaya hidup yang terkait dengan merokok. Jadi itu yang disebut dengan bahwa pastilah orang menawarkan gagasan. Oleh karena itu, maka sangat sentral di dalam politik itu apa yang disebut dengan komunitas tanda. Komunitas tanda itu jadi sebuah komunitas yang diikat oleh tanda-tanda. Tanda-tanda itu, ya ini semiotik sini ya, ini mungkin perlu kuliah 1 semester nih untuk memahaminya. Tapi secara umum tanda-tanda itu mungkin saya reduksi aja lah. Segala jenis simbol lah gitu, saya reduksi ini ya. Misalnya Partai Golkar punya simbol nggak? Punya warna nggak? Punya emblem-emblem, punya ciri-ciri, segala macam. Nah, itu yang sebenarnya tanda-tanda yang dimiliki bersama oleh komunitas. Disebutnya community of sign. Misalnya orang Islam kita temukan di mana-mana, sama nggak ininya ya? Bajunya, aksesorisnya, simbol-simbol yang dipakai cenderung sama kan ya? Nah, itu yang disebut dengan orang Islam itu sharing dengan tanda-tanda. Orang Kristen juga begitu. Gitu. Partai Komunis sharing nggak seluruh dunia? Simbol, lambang, emblem, pakaian, seluruh dunia sharing kan ya? Merah-merah semua itu. Itu yang namanya komunitas tanda. Nah, komunitas tanda itu kadang-kadang itu yang sering kita perjuangkan ya. Kadang-kadang melupakan perjuangan keyakinan gitu. Jadi tanda itu beda dengan keyakinan. Kita ambil contoh ya. Kalau ada warisan budaya kita yang dicuri oleh Malaysia, misalnya batik gitu. Kira-kira kita marah nggak ya? Marah nggak kita? Bahkan mau perang, sudah siap angkat pedang, ganyang Malaysia. Karena yang dicuri simbol kita. Ya kan? Hal-hal yang simbolik gitu. Tapi kalau Yahudi merusak keyakinan kita melalui produk-produk, film, kira-kira kita marah nggak? Nggak ada yang marah karena pada nggak ngerti gitu. Pada nggak sadar bahwa keyakinan kita sedang dirusak. Jadi saya rasa ini ya, justru banyak orang menawarkan ideologi sekaligus merusak ideologi orang lain melalui tanda-tanda, melalui film, melalui industri tontonan dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan komunitas tanda. Ini sekedar contoh dari apa yang kita sebut dengan komunitas tanda itu. Kira-kira ada nggak orang yang merasa disatukan oleh gambar ini?
Kira-kira bisa menebak siapa yang disatukan oleh gambar ini? Orang yang sedang memperjuangkan keyakinannya, siapa itu? Ya, kaum feminin kan ya. Nah, kaum feminin disatukan oleh gambar, mungkin juga ribuan bahkan jutaan gambar-gambar. Itu yang kita sebut dengan komunitas tanda. Jadi rangkaian tanda-tanda yang ada komunitasnya. Nah, mereka sharing dan mereka juga memperjuangkan. Artinya di balik tanda ini ada perjuangan yang lebih esensial. Kira-kira di balik tanda ini perjuangan yang lebih esensial apa ini? Apa yang diperjuangkan oleh kaum feminis? Kesetaraan. Jadi ini yang kita lihat ini kan gambar ini ya, simbol, tapi di baliknya ada perjuangan kesetaraan. Makanya tadi komunitas tanda diikuti oleh komunitas sensibilitas, bukan sensibilitas, komunitas kognitif ya, pikiran, kesadaran dan sebagainya. Makanya setiap kali pertandingan sepak bola gitu ya, Indonesia ikut, selalu dibuatkan tanda-tandanya, simbol-simbol, slogan-slogan, itu untuk menyatukan. Indonesia bisa, nah itu kan sebuah tanda. Dan orang diberi semangat oleh itu. Ya, ini saya sering memberikan contoh ini sebetulnya ya. Kira-kira orang ini sharing tanda nggak? Bajunya sama nggak? Gayanya sama nggak? Sama ya, kurang lebih ya. Nah, mereka ini disebut dengan komunitas. Ini orang-orang Sugeng seluruh Indonesia berkumpul ya, membentuk komunitas namanya Komunitas Sugeng Internasional. Ada dari Malaysia, ada dari Amerika, Spanyol, membentuk komunitas internasional. Satu ketika, nggak tahu beberapa tahun yang lalu ya, pernah istilah itu kopi darat ya. Ini komunitas virtual. Satu ketika pernah kumpul-kumpul di Solo, mengadakan konferensi Sugeng Internasional. Apa yang mereka perjuangkan? Ini juga politik loh ini. Mereka memperjuangkan ketika diwawancarai oleh media ya. Emangnya Anda nih ngumpul-ngumpul, apa yang Anda perjuangkan? Kami memperjuangkan eksistensi Sugeng di seluruh dunia gitu. Nah, ini juga politik loh ini ya. Karena mereka memperjuangkan sesuatu. Oke, nah dari situ kan tadi di awal kita mengatakan bahwa politik itu dua hal ya. Ini saya ulang kembali nih. Politik pertarungan mendapatkan posisi dominan, apakah kursi presiden, apakah pangsa pasar kalau di dalam ekonomi, dan juga pertarungan ideologi. Jadi dua itu mungkin harus diingat terus. Nah, oleh sebab itu maka karena politik itu adalah pertarungan, mesti ada ruangnya gitu. Ruang di mana pertarungan itu berlangsung. Itu yang disebut dengan political space, ruang politik. Kalau pertarungannya adalah pertarungan politik kekuasaan, berarti kan ruang politik kekuasaan. Berbentuk pertarungan di iklan kampanye politik, di iklan pawai, dan seterusnya gitu. Kalau pertarungan politik ekonomi, ruangnya ya ruang iklan, ini kan iklan produk, kampanye, pameran, dan seterusnya. Jadi ada ruang tempat bertarung itu gitu. Nah, terkait dengan ruang itu ya, kita kembali sedikit pada pandangan Karl Marx tentang politik. Menurut Marx itu, struktur politik itu dibangun oleh dua hal. Satu, base, dan di atas itu superstructure. Ini pandangan Marx itu artinya, base itu adalah sistem, saya sederhanakan ya, yang disebut dengan base itu sistem produksi material, atau kalau mau sistem produksi aja.
Sistem produksi itu apakah kapitalis, apakah sosialis, apakah itu yang disebut dengan sistem produksi. Termasuk dalam kepemilikan alat produksi. Kalau alat produksi itu dimiliki oleh negara, itu di mana itu? Di negara mana? Itu di negara komunis kan. Kalau alat produksi itu boleh dimiliki oleh individu, tanah juga boleh milik pribadi, itu di mana? Di negara, secara garis besar aja ya, di negara yang liberal. Nah, jadi sistem produksi itu menentukan ideologinya. Ini kata Marx gitu ya. Seperti di Indonesia, sistem produksi kita itu alat produksi, mesin, pabrik, dan sebagainya milik siapa? Bercampur antara milik negara dengan milik swasta. Kalau di negara komunis dulu, di Rusia misalnya, alat produksi, pabrik, mesin itu milik siapa? Milik negara. Di Amerika, milik individu. Nah, di Indonesia, kita dua-duanya gitu. Oke. Nah, cuman Karl Marx itu mungkin karena di zamannya belum ada televisi, belum ada iklan politik segala macam gitu ya, maka Marx itu nggak menyadari ya bahwa kita tuh komunis atau kapitalis itu ditentukan oleh siapa yang memiliki alat produksi. Kata Marx kan begitu. Tapi ketika muncul televisi, abad informasi dan sebagainya, ternyata ideologi itu nggak lagi ditentukan oleh itu gitu. Dengan pengertian muncullah satu ruang baru ya yang disebut dengan ruang pertandaan. Ruang pertandaan. Supaya memudahkan ini ya, karena ini agak berat juga memahaminya ini. Ini supaya memudahkan gini. Di bawah, yang taran paling bawah itu, mesin, pabrik dimiliki oleh para kapitalis, para pemodal, individu swasta lah. Itu yang disebut dengan tataran realitas. Nah, kalau pabrik-pabrik alat produksi dimiliki oleh individu, itu kira-kira ideologinya apa itu? Negara yang menganut ideologi apa? Kalau pabrik boleh dimiliki oleh individu. Gimana? Liberal atau kapitalisme ya? Di bawah kepemilikan pabrik, di atas kapitalisme. Kapitalisme itu adanya di mana? Adanya di pikiran kita, karena dia gagasan. Jadi gagasan tentang kapitalisme. Dimanifestasikan melalui apa? Melalui alat produksi kan. Nah, itu hubungan antara base dan superstructure gitu. Kalau mesin pabrik dimiliki oleh individu, pastilah ideologinya kapitalisme. Gitu. Kata Karl Marx itu begitu ya. Ternyata sekarang nggak begitu lagi gitu. Karena muncul tataran tanda. Tataran tanda itu saya meyakinkan Anda sebagai pemilih saya nanti dalam kampanye ya, bukan menawarkan gagasan mengenai kapitalisme itu atau komunisme itu gitu. Saya menawarkan Anda gagasan-gagasan untuk menyenangkan Anda gitu. Untuk menghibur. Contohnya ya, mengapa perlu SBY itu ikut menyanyi di pentas dangdut misalnya gitu ya. Kenapa itu? Waktu dia kampanye dulu. Apakah menawarkan gagasan liberalisme? Apa tuh tujuannya? Tujuannya kan menyenangkan kita kan ya. Tujuannya itu kalau dalam bahasa ekonominya memberikan edge catching, daya tarik, pesona, dan sebagainya. Nah itulah dunia tanda. Jadi tiba-tiba dunia politik kita dimasuki oleh dunia tanda. Jadi ada 3 hal sekarang gitu.
yang idealnya adalah bahwa antara tataran ideologi dengan tataran tanda dan tataran realitas itu semuanya merupakan sebuah refleks, sebuah cermin. Maksud saya itu begini ya, saya liberal, itu yang atas itu, atau ginilah supaya lebih tersentuh gitu ya. Saya menawarkan gagasan di kampanye politik saya, gagasan mengenai pendidikan gratis. Gitu. Nah, saya buat kampanye iklan di televisi, gitu. Gagasan pendidikan gratis, misalnya SBY. Gitu. Dia membuat iklan politik itu namanya tataran tanda, tataran yang di tengah. Atas dasar ideologi apa? Pendidikan gratis itu. Gagasannya adalah apa yang disebut dengan negara kesejahteraan, welfare state. Kapitalis tapi welfare state gitu. Nah, itu landasan ideologinya. Nah, bahwa gagasan di dalam kampanye politik itu pendidikan gratis, kira-kira direalisasikan nggak ya di tataran realitas ketika dia sudah menjadi pemimpin? Kalau direalisasikan, artinya antara ideologi dengan tanda-tanda, dengan iklan-iklan politik, dan realitas yang terjadi itu sama. Tidak jomplang gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tanda yang mempunyai objektivitas. Tapi menurut pengalaman kita, begitu nggak tanda-tanda dalam politik? Atau dalam iklan-iklan, jadi tidak hanya politik kekuasaan, tapi dalam politik ekonomi, politik kebudayaan, kira-kira begini nggak modelnya? Itu pertanyaannya ya. Nah, kalau nanti akan kita coba lihat nanti apakah memang begitu atau seperti apa gitu. Untuk sementara saya tangguhkan dulu. Saya beralih sekarang pada konsep lain yang juga sangat sentral dalam politik ya. Buat apa sih tataran kedua itu ada iklan politik, ada kampanye, dan buat apa sih tujuannya? Ada yang tahu nggak? Mengapa SBY perlu kampanye? Atau mengapa Pepsodent itu ya harus selalu beriklan? Padahal dia sudah nomor 1. Mengapa itu? Ada yang tahu nggak? Ini sangat fundamental ini. Kan Pepsodent itu kan sudah nomor 1 ya. Mengapa dia terus beriklan? Karena dia menyadari ada belasan, mungkin puluhan pabrik-pabrik Pepsodent yang lain bertarung menawarkan gagasan melalui iklan kan ya. Yang kalau dia diam saja, lama-lama gagasan-gagasan lain itu yang masuk ke pikiran orang gitu. Nah, dia sadar betul, oleh karena itu dia harus selalu berkampanye. Untuk apa? Untuk menjaga posisinya yang dominan. Honda segala macam itu masih tetap perlu berkampanye nggak? Beriklan nggak? Untuk menjaga posisi yang dominan agar tidak dikalahkan oleh orang lain yang bertarung untuk menggeser dia kan ya. Itu iklan-iklan produk gitu. Nah, dalam politik juga sama. Juga sama. Untuk apa gitu ya? Orang selalu berkampanye atau berkomunikasi, menawarkan gagasan itu. Untuk apa? Jawabannya adalah untuk selalu hegemoni. Karena hegemoni itu adalah kemampuan untuk mendapatkan posisi dominan. Itulah hegemoni. Nah, cuman nanti tergantung ya posisi dominan secara politik, secara ekonomi, secara kultural, atau secara keyakinan, keagamaan. Misalnya posisi dominan secara keagamaan sekarang di Indonesia ini dipegang oleh apa?
sementara ini oleh negara agama dominan, Islam. Makanya RUU pornografi yang diusulkan oleh kebanyakan orang Islam pada akhirnya diterima ya, karena Islam merupakan keyakinan yang dominan. Odol tadi yang dominan apa sekarang? Tetap Pepsodent. Kalau motor, Honda. Kalau kulkas, Sharp. Nah itu, jadi dia kan udah posisi dominan ya secara ekonomi ya, tapi dia tetap merasa perlu, dia mendapatkan posisi dominan secara ekonomi itu artinya dia mendapatkan posisi hegemonik. Karena arti hegemoni itu adalah posisi dominan. Nah, cuman istilah hegemoni ini ya, istilah yang sangat luas penerapannya. Luas penerapannya itu termasuk di dalam ini ya. Kalau tadi Pepsodent itu kan posisi dominan untuk hal-hal yang konkret ya. Pembelinya, konsumernya paling banyak, itu kan konkret. Tapi kadang-kadang orang berjuang untuk posisi dominan dan mempertahankannya itu untuk hal-hal yang abstrak, yaitu keyakinan tadi. Kita ambil contoh, ngapain sih para ustadz tuh harus khotbah tiap Jumat di masjid, para pastor harus khotbah juga tiap hari Minggu di gereja. Buat apa sih? Ada yang tahu nggak? Mempertahankan keyakinan dan kalau bisa mendapatkan posisi dominan. Saya rasa kan semua agama juga begitu gitu kan. Nah itu yang maksud dengan hegemoni. Caranya gimana? Caranya itu ini secara garis besar ya, istilahnya memang kepemimpinan kultural ya. Tapi supaya lebih konkret, dengan menguasai pikiran, kesadaran, pandangan, persepsi orang. Gitu. Caranya begitu. Nah, yang sangat cerdas di dalam hegemoni yang kedua itu adalah Amerika dan Yahudi. Itu sangat cerdas dia. Dia merubah pikiran orang ya melalui nonton film gitu kan ya. Kalau ada yang kritis dengan film gitu ya, film banyak sekali di film itu ditawarkan gagasan-gagasan mengenai liberalisme. Mengenai kadang-kadang juga anti-Islam, kadang-kadang juga anti-Timur, gitu kan ya. Nah, cuman kadang-kadang gagasan ideologi itu masuknya secara tidak sadar. Kita nggak sadar dia masuk secara diam-diam gitu. Jadi itu yang disebut dengan hegemoni. Mungkin nanti bisa kita diskusikan ya. Saya mungkin stop dulu tentang hegemoni ini. Dan saya tidak akan jelaskan secara panjang lebar ya, tapi yang jelas bahwa cara kerja ideologi itu bagaimana kita menawarkan keyakinan itu pada akhirnya adalah mendapatkan posisi hegemonik. Dan prinsipnya adalah bahwa ketika kita mempertahankan sebuah posisi kita, apakah itu agama, produk, kekuasaan, selalu saja ada orang yang berusaha ini ya, mematahkan dominasi kita gitu. Makanya tadi tuh, selalu saja ada orang yang berusaha mematahkan dominasi Pepsodent, sabun Lux. Dan sehingga sabun Lux tuh selalu merasa awas. Harus selalu awas dia kan ya. Kira-kira, wah ini ternyata Ciptaden tuh udah mulai mengambil pasar saya. Nah dia udah mulai ini tuh. Udah mulai menggencarkan kampanye lagi gitu. Nah di politik kekuasaan juga sama gitu. Oke. Ini yang saya tadi sebut dengan hal yang abstrak gitu ya. Jadi kadang-kadang memperjuangkan sesuatu itu bisa memperjuangkan hal-hal yang sangat abstrak.
Sangat abstrak dalam pengertian sosial, politik, kultural, keagamaan. Kebetulan ini perjuangan yang abstrak dalam tataran kultural. Nah, maksud saya gini ya, orang ingin menguasai pikiran kita. Setelah pikiran kita dikuasai, dia suntik kita dengan barang-barang, dengan produk-produk. Yang berusaha kita itu dibentuk pikiran kita itu di sini oleh Sabun Luke melalui apa? Melalui konsep whiteness. Apa namanya? Bahwa putih itu kulit yang ideal. Whiteness itu keputihan ya. Nah, pikiran kita dibentuk dulu bahwa kulit putih itu ideal. Badan langsing itu ideal. Rambut pirang itu ideal. Pikiran kita dibentuk dulu. Setelah kita merasa bahwa kulit putih itu ideal, dengan mudah mereka nyuntik ini kita dengan produk-produk yang seakan-akan membawa kita pada posisi yang ideal tadi gitu. Dan tiba-tiba orang Irian suku Dani itu ya, perempuannya percaya gitu. Terus dia beli alat pemutih kulit, Sabun Luke tuh dia pakai 4 kali sehari barangkali pakai Sabun Luke. Sampai meninggal juga tidak hitam putih-putih gitu kan. Karena apa? Karena orang Irian itu termakan ideologi. Termakan ideologi itu maksudnya apa? Termakan gagasan. Gagasan bahwa yang ideal itu putih. Padahal dia bisa melawan gagasan itu dengan menawarkan yang ideal itu hitam loh, bukan putih gitu. Ya kan? Dan ternyata kan berhasil lah, ada beberapa perjuangan seperti itu. Dicontohkan oleh Naomi Campbell yang sebelum dia tuh belum pernah kok ada model yang berkulit hitam. Nah, Naomi Campbell berhasil kan mematahkan dominasi whiteness itu. Dulu juga orang-orang termakan dengan kelangsingan, sehingga muncullah macam-macam tuh, anoreksi, ada bulimia, penyakit yang takut kegemukan. Orang yang mengidap penyakit itu dia udah kerempeng, tapi ketika dia berkaca, di kaca itu kayak orang gembrot gitu kan. Itu orang yang ini kan termakan oleh isu kerampingan. Nah, datang ini kan siapa? Dewi Hughes ya, di Indonesia itu. Dia mematakan bahwa yang cantik itu tidak selalu yang langsing. Iya. Jadi orang-orang seperti Hugas ya. Orang-orang seperti Hugas itu sedang melakukan politik loh itu. Iya, politik kultural. Untuk mematahkan sebuah gagasan dominan yang berabad-abad barangkali itu gagasan itu. Dipatahkan oleh Hugas maupun Naomi Campbell. Makanya iklan ini ya tidak sekedar bagian dari ekonomi, ini juga ada di dalamnya cara kerja politik yang kita sebut tadi politik kebudayaan. Kalau yang ini adalah hegemoni, ide hegemoninya. Oke, saya mungkin memberikan sebuah contoh dalam politik ini ya. Yang tadi kita sebut dengan whiteness itu gagasan ilmiah atau gagasan palsu? Ya, bahwa yang cantik ideal itu adalah yang putih itu palsu atau ilmiah? Nah, kita nanti berurusan dengan satu konsep lain, tapi saya tidak sebutkan di sini ya, namanya mitos. Mitos itu kita digiring pada satu pandangan yang seakan-akan universal, padahal bukan universal amat gitu. Contohnya kan ini ya, kecantikan ideal itu kan ada 3 hal dengan ya, ramping, putih, pirang, ya. Nah, ternyata ketika kita tanya ke orang Dayak ya, enggak kok, yang cantik bagi kami terserah mau dia pendek, mau dia gemuk, yang penting telinganya panjang gitu. Iya telinganya, kupingnya panjang, sehingga orang Dayak itu berupaya memancangkan kupingnya.
Ditanya ke orang perempuan Cina, mungkin dia dulu kali ya. Yang bagi kami yang cantik itu bukan yang tinggi, yang langsingnya, tapi yang kakinya kecil. Mereka berupaya untuk mengecilkan kaki. Orang Birma juga yang cantik itu lehernya panjang. Jadi pada kenyataannya cantik itu relatif ya. Nah, oleh mitos dianggap universal. Dan orang yang termakan oleh gagasan universal, termasuk whiteness itu, orang yang termakan mitos. Nah, orang yang berupaya mematahkan mitos itu, orang yang sedang berpolitik. Namanya politik kebudayaan. Makanya saya dari awal mengatakan politik itu tidak hanya partai-partai itu gitu. Cuman di sini memang yang terkait dengan partai ini, maksud itu dengan politik kekuasaan. Saya rasa mungkin orang yang hidup di zaman Pak Harto ya, mungkin pasti tahu. Pak Harto itu sangat gencar menawarkan gagasan-gagasannya hampir tiap hari. Gagasan itu disebutnya pembangunan. Gagasan pembangunan dan ideologinya disebut dengan pembangunanisme, developmentalism. Artinya apa? Pak Harto itu menawarkan gagasan. Gagasan yang dia tawarkan itu adalah semua orang tuh harus mendukung pembangunan. Ya kan? Tapi dengan cara mengikuti gagasan dia. Gitu. Maka di zaman Pak Harto itu, saya rasa banyak yang tidak menyaksikan ya. Semua orang itu diberikan pola-polanya. Petani dikumpulkan di sebuah acara di desa gitu ya. Nah, Pak Harto tuh, tahun ini Anda harus tanam benihnya yang ini, pestisidanya yang ini. Terus datang ke ibu-ibu, Anda hari ini tuh pakai pil KB-nya yang ini mereknya. Pak Harto tuh mendikte semua orang. Karena dia ingin menawarkan sebuah gagasan gitu. Yaitu gagasan pembangunan. Nanti bisa kita bicarakan ini ya. Oke. Nah, saya beralih sekarang namanya wacana demokrasi ya. Jadi maksud saya itu ada demokrasi, ada politik, tapi ada wacana politik. Apa bedanya? Bedanya itu adalah bagaimana demokrasi atau politik diwacanakan. Diwacanakan itu gampangnya dibicarakan, didiskusikan, ditoksokan, dimusyawarahkan, apapun lah. Pokoknya ada sekian orang terlibat membicarakannya, kemudian menghasilkan sebuah pandangan, sebuah pengetahuan. Itu namanya wacana ya. Karena di awal tadi kita mengatakan bahwa politik itu yang kedua berurusan dengan pertarungan ideologi. Nah, supaya ideologi kita merasuk ke semua orang, caranya gimana? Harus kita wacanakan. Mungkin dalam pengertian itu ya. Diwacanakan itu, ya mungkin ini saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Yang jelas bahwa diskurs itu kan fungsinya bagaimana sebuah fakta, sebuah realitas dibicarakan oleh sekian orang melalui media oral, melalui media tulisan, melalui media visual, televisi, internet, apapun medianya, pokoknya orang membicarakan sesuatu dan menghasilkan sebuah pengetahuan bagi orang lain. Gitu. Nah, supaya mudah gini aja, Lapindo itu semburan lumpur di Sidoarjo itu sebuah peristiwa bukan? Sebuah peristiwa kan ya? Kira-kira dibicarakan, didiskusikan, diberikan argumentasinya oleh TV One dengan Metro TV itu sama nggak? Kesimpulannya sama nggak? Beda kan ya? Nah, artinya apa? Peristiwanya satu. Tapi pandangan orang tentang peristiwa yang sama itu berbeda. Mengapa berbeda? Ya, urusan kepentingan. Ya. Karena TV One miliknya Abu Rizal Bakri, yang juga pemilik Lapindo.
Sehingga di TV One nama peristiwanya, bahkan ke nama peristiwanya juga dibedakan. Kalau di TV One kita nonton ya, nama peristiwanya Lumpur Sidoarjo. Kalau kita nonton di Metro TV, namanya Lumpur Lapindo. Nah itu namanya wacana ya. Jadi dalam politik selalu wacana itu mungkin zaman sekarang wajib. Hukumnya wajib itu, wacana itu. Sesuatu harus diwacanakan. Oke, ini sekedar contoh aja ya. Karena wacana itu kan ada wacana oral, ada wacana tulisan, ada wacana visual juga. Saya ingin memberikan contoh sebuah wacana visual. Jadi si fotografer ini ya ingin memberikan pengetahuan apa sih pada kita gitu, tanpa ngomong gitu kan. Dari body language, dari posisi, dari momen pemotretan, dia ingin menyatakan apa sih? Sederhana nih kan ya. Yang satu pesakitan, yang satu terdakwa, yang satu pokoknya binary opposition ini. Satu bersalah, satu nggak bersalah, satu pesakitan, satu orang yang menyelidikinya. Nah ini kan bahasanya begitu. Coba kalau momen pengambilannya ketika Antasari Azhar ketawa-ketawa, terus si siapa tuh yang belakang? Susno Haji itu sedang galau misalnya gitu ya. Di fotonya begitu, artinya apa? Nah, jadi ya nanti silakan pikirkan ya. Tapi yang saya maksud ini adalah cara untuk menyampaikan sebuah peristiwa. Tapi ini menyatakan sebuah peristiwa yang sebenarnya nggak? Belum tentu. Ini kan versi. Makanya nanti kalau fotografer ya, dia mungkin moto sampai puluhan, ratusan kali gitu ya. Dia ambil satu momen yang menurut dia sangat tepat untuk menyatakan apa yang dia inginkan. Gitu. Itu yang disebut dengan visual discourse. Nah, sehingga pada umumnya ya, ada discourse, ada realitas. Antara realitas dan discourse itu bisa berbeda. Saya sudah contohkan tadi. Peristiwa semburan lumpur, peristiwa. Apa yang disampaikan, didiskusikan bahkan berminggu-minggu sampai berbulan-bulan oleh Metro TV, itu realitas bukan? Kira-kira Metro TV itu menyampaikan peristiwa semburan lumpur itu sebagaimana adanya atau sesuai dengan keinginannya? Nah, sesuai dengan keinginannya kan ya. Makanya discourse itu adalah bukan realitas, tapi adalah versi si A, si B, si C tentang realitas. Kalau kita coba tanyakan ya, kira-kira yang benar yang mana? Yang benar yang Metro TV atau yang TV One? Nggak ada yang benar. Karena dua-duanya berkepentingan, yang satu melindungi, yang satu menyerang gitu. Ini juga silakan nanti kalau suka mengikuti ini diskusi-diskusi televisi, banyak orang tuh bukan bicara realitas, tapi membicarakan realitas menurut versinya masing-masing gitu. Contohnya gini ya, kira-kira ada yang bisa mendapatkan sebuah kesimpulan nggak? Mana yang benar antara Anas dan Nazarudin? Menurut versi Anas, Nazarudin itu penjahat, kriminal, pembohong, penipu. Menurut versi Nazarudin, Anas itu penjahat, pembohong, penipu. Kata-katanya sama. Nah, yang benar-benar pembohong dan penipu siapa? Dua-duanya kali ya. Jadi itu yang disebut dengan wacana ya. Wacana itu bagaimana? Saya rasa Anas itu memang harus begitu. Dia harus mewacanakan ya, mengatakan, mendiskusikan pada kita bahwa dia itu orang yang jujur gitu.
Nah, karena dia sedang berwacana, bukan melaporkan sebuah peristiwa. Nah, kalau seorang peneliti di lab di kampus misalnya gitu ya, boleh nggak berwacana? Menyampaikan versi realitas menurut saya nggak bisa kan ya. Dia harus objektif. Tapi politik, ideologi tidak pernah objektif. Wacana begitu juga gitu. Nah, makanya peran wacana itu sangat sentral dalam politik. Ini hubungannya dengan power juga ya. Maksudnya dengan power itu, power itu urusannya dengan kebenaran. Mengapa boleh terjadi ini ya? TV One menyampaikan kebenaran A, Metro TV menyampaikan kebenaran B, dan kita dibiarkan galau kita menilai mana yang benar, Nazarudin, Ana, dan seterusnya gitu. Mengapa bisa begitu? Karena tidak ada otoritas yang kuat yang memegang otoritas kebenaran. Coba itu terjadi zaman Pak Harto. Pak Harto langsung turun tangan, ya kan? Menyatakan kebenaran menurut versi dia dan harus diterima oleh semua orang. Nah, mengapa terjadi begitu? Karena kita di dalam era diskurs yang demokrasi. Wacana yang demokratis. Di zaman Pak Harto juga, bahasa itu menjadi perangkat aparatus ya untuk menanamkan keyakinan gitu. Jadi televisi harus setiap kali menayangkan acara-acara Pak Harto pergi ke kampung, pergi ke pasar, wajib menayangkan semua saluran televisi. Nah, Pak Harto itu yang mendefinisikan ini yang benar, ini yang salah gitu. Kalau sekarang siapa yang mendefinisikan? Ya orang bertarung masing-masing menyatakan benar, tapi siapa yang memutuskan? Pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan, gitu kan ya. Nah ini yang disebut dengan diskurs demokrasi. Contohnya ini di zaman Pak Harto dulu, ini kriminal, udah selesai, udah persoalan. Tapi kalau SBY dibeginikan sekarang, saya rasa bisa muncul banyak versi kan ya. Nah di zaman Pak Harto kebenaran tunggal, tapi dikendalikan oleh sebuah penguasa yang tunggal gitu. Zaman sekarang kebenaran itu tergantung siapa yang menyatakannya. Maka kita bicara juga image demokrasi ya. Demokrasi itu kan intinya itu adalah merealisasikan konsep kebebasan. Cuman kebebasan itu menjadi bermasalah kalau tidak ada koridornya. Kira-kira orang ini sedang melakukan kegiatan politik nggak ini? Artinya orang yang menentang ide, ya, menentang gagasan, itu orang sedang berpolitik. Orang-orang yang demo itu pasti sedang melakukan politik. Cuman mereka melakukan politik, kira-kira ada fondasi ininya nggak ya? Fondasi etikanya, aturannya, kira-kira ada nggak ya batasan-batasannya? Kira-kira orang-orang demo itu ada nggak sesuatu yang dia pegang untuk berdemo gitu? Nggak ada. Kalau di Barat, orang berdemo di dalam pikiran sudah melekat, oh saya nggak boleh begini, saya hanya boleh begini. Gitu. Sehingga ada nggak demo-demo yang seperti kita di Amerika, di Eropa itu? Nggak ada kan? Jadi ini diskurs demokrasi kita, kebebasan yang tanpa ada koridornya. Nah, sehingga silakan nanti kalau yang tertarik ya, ada buku yang menarik tentang itu, Ernest Laclau itu. Demokrasi itu pada akhirnya menjadi ekses. Ekses itu artinya apa? Di dalam demokrasi ya, kan tadi di awal kita mengatakan politik adalah
perjuangan menawarkan gagasan dan kalau bisa membentuk pikiran orang agar yakin dengan gagasan yang kita tawarkan. Kira-kira pabrik rokok itu berupaya meyakinkan kita nggak ya bahwa merokok itu perlu? Ya? Ada nggak iklan rokok ya, tapi berupaya meyakinkan kita kalau Anda merokok, Anda akan cepat mati. Gitu. Ada nggak iklan rokok yang begitu? Nah, iklan rokok kan sebenarnya pertarungan ideologi. Apa itu? Mengajak kita merokok dan melarang kita merokok. Itu pertarungannya. Yang mengajak kita merokok melalui apa? Menawarkan gagasan. Merokok itu membuat Anda super. Yang melarang merokok gimana? Karena di setiap iklan rokok maupun di bungkus rokok ada tulisan kan. Iklan merokok bisa membuat Anda impoten dan sebagainya. Tapi sebagai sebuah pertarungan ide, mana yang menang nih? Antara menawarkan gagasan laki-laki super atau merokok bisa membuat Anda kanker dan sebagainya. Jelas saja menang yang merokok bisa membuat Anda super karena gede-gede. Gambarnya gede, tulisannya gede. Yang melarang merokok itu kecil, di pojok, di belakang lah gitu. Nah itu yang sebenarnya pertarungan ya. Pertarungan gagasan itu yang saya contohkan itu. Oke, akhirnya karena perjuangan ideologi itu apa ya? Ini kita contohkan di Indonesia saja. Orang nggak lagi memperjuangkan demokrasi, nggak memperjuangkan ekonomi kerakyatan, memperjuangkan sosialisme dan sebagainya ya. Orang hanya memperjuangkan kursi, gampangnya gitu lah gitu ya, memperjuangkan kedudukan. Nah itu yang membuat di dalam demokrasi itu yang muncul adalah ekses. Yang oleh Laclau tadi itu, Laclau itu ya disebutnya itu empty signifier, penanda kosong. Nanti akan kita jelaskan. Jadi politik sekarang yang kita hadapi sehari-hari adalah penanda kosong. Gitu. Nanti akan kita coba jelaskan nanti ya. Sebelum itu barangkali saya menjelaskan sedikit. Penanda kosong itu terkait dengan cara kerja politik sekarang begini. Artinya apa? Orang hanya berkutat di gagasan-gagasan gitu ya, di tataran tanda. Berkutat di iklan, gimana iklannya bagus, menarik, mengajak kita, melibatkan kita iklan-iklan politik itu. Dengan memakai artis, selebritis, dan sebagainya ya. Nah, gagasan yang ditawarkan di dalam iklan politik itu direalisasikan nggak? Misalnya pendidikan murah atau direalisasikan nggak? Kalau enggak, itu namanya empty signifier. Jadi penanda yang hanya ada signifiernya, penandanya, tapi tidak ada realitas yang ditandai. Gitu. Itu namanya empty signifier. Sehingga berputar-putar di tataran tanda itu aja. Nah, tadi udah kita sampaikan apa yang disebut empty signifier itu. Maksud saya gini ya, kalau kita bicara mengenai tanda ya, ada tanda itu apa hubungannya dengan realitas? Misalnya ada pas foto saya, apa hubungan pas foto saya dengan kenyataannya? Merepresentasikan. Merepresentasikan itu sama atau boleh berbeda? Boleh nggak saya datang ke polisi ketika diminta, mana pas foto kamu? Ya? Terus saya kasih pas fotonya Michael Jackson. Boleh nggak begitu? Jadi artinya apa? Tanda itu, penanda ya, harus sesuai dengan kenyataannya. Nah itulah hubungan antara penanda dengan maknanya. Atau hubungan antara penanda dengan realitas yang ditandai. Sekarang
Kalau penandanya yang kita baca itu penanda ya, plus gambarnya juga. Suara Golkar, suara masyarakat itu penanda. Nah, penanda itu merepresentasikan sebuah kenyataan nggak ya? Nih, silakan pikirin sebentar ini. Itu kira-kira merepresentasikan kenyataan nggak ya? Nggak. Nah, kalau nggak, itu namanya penanda kosong. Empty signifier. Tandanya ada, tapi kenyataannya nggak ada gitu. Kenyataan yang sebenarnya kan ini. Dunia tandanya dunia tandanya ini. Suara Golkar, suara rakyat. Suara rakyat yang sebenarnya yang ini. Ya. Jadi ini ya, ada jomplang nih ya antara tanda dengan kenyataan. Nah, politik sekarang tadi dikatakan Ernesto Leklow itu bermain-main di dunia pertandaan ini. Sambil tidak lagi mengurusin yang ini, yang kenyataan gitu. Asik bermain dengan iklan politik dan sebagainya. Kenyataan ini kan, siapa yang ngurusin Lapindo ini sekarang? Nggak ada. Contoh lain dari empty signifier. Pada waktu di dunia pertandaan, kampanye kan ya, kampanye politik, ya, kan pada ngikutin kan ya, katakan tidak pada korupsi. Itu tanda-tandanya. Kenyataannya seperti apa? Justru kan beberapa orang yang di iklan itu sendiri, kan sekarang tertuduh koruptor. Nah, jadi saya rasa dunia politik kita itu penuh dengan ini ya, dengan penanda-penanda kosong. Artinya tanda tidak menyatakan sebuah kenyataan. Ini juga kan ya, kan sering kali tuh datang-datang ke pasar, kemana gitu ya. Nah, kira-kira benar-benar dekat dengan pedagang pasar, dengan petani nggak? Ya, mungkin dekat yang 1-2 lah gitu ya. Tapi tidak dekat dengan semua kan. Itu juga bisa kita katakan penanda kosong. Nah, sehingga pada akhirnya ya, di dalam politik itu, karena politik dikatakan Leklow tadi menjadi ekses, orang berputar-putar di dunia tanda, di dunia image, pencitraan, maka ya politik direduksi menjadi itu. Permainan iklan itu gitu kan. Kenyataan udah nggak diurusin oleh para politikus itu sendiri. Ini yang disebut dengan pada akhirnya politik itu menjadi artifisial. Pak, ini sampai jam berapa, Pak? Oh, 5:30 ya. Waduh. Saya percepat aja ya. Oh, selesai ternyata. Mungkin saya jelasin sedikit yang ini ya. Apa namanya? Artificial sign itu, dalam banyak hal tanda itu tidak lagi merepresentasikan kenyataan. Karena pada akhirnya politik itu berurusan dengan memanipulasi pikiran orang ya, agar menerima satu pandangan yang sesuai dengan ideologinya. Nah, contoh yang saya ambil di Perang Irak. Perang Irak itu ditayangkan di CNN, tentara Amerika menyerang Baghdad, senjata lengkap. Habis itu ditayangkan efeknya. Efeknya yang sebelah kanan. Mobil-mobil hancur, gedung runtuh, jembatan rusak, pohon-pohon tumbang. Udah, itulah laporannya gitu. Kira-kira itu menyampaikan, ini tanda ya, ini image, kira-kira image itu menyampaikan kenyataan nggak? Enggak. Kenapa? Korban-korban nggak pernah ditayangkan di CNN. Padahal korbannya kan 125.000 lebih. Itu nggak pernah ditayangkan di CNN, disembunyiin. Karena sebelum menyerang Baghdad, si George Bush sudah keburu kadung berpidato. Penyerangan terhadap Baghdad tanpa korban jiwa, dan ini adalah perang kemanusiaan. Perang zero victim. Tidak ada korban manusia. Ternyata 125.000 orang
Padahal dia udah pidato duluan gitu. Nah, CNN itu kan berkewajiban menyembunyikan ini, si korban ini. Nah, ini yang terjadi. Ini yang tadi kita sebut dengan discourse, versi realitas. Jadi berita CNN itu bukan menyampaikan realitas, tapi versi dia tentang realitas. Nah, sehingga pada akhirnya, boleh kita simpulkan ya, karena politik adalah memperjuangkan gagasan dan kekuasaan, tapi pada akhirnya perjuangan ke arah sana itu pada akhirnya dimanipulasi. Melalui manipulasi gambar, manipulasi fakta, dan sebagainya. Dan itulah gambaran politik sekarang. Gitu. Padahal politik itu tidak mesti begitu. Karena pada awalnya politik adalah perjuangan ideologi. Bukan perjuangan memanipulasi pikiran orang. Gitu. Oke, barangkali saya tutup aja ya, karena diharapkan mungkin masih ada tanya jawab Pak ya. Silakan. Gimana nih mau? Ya. Oh. Ya, kalau kita ingin membicarakan secara lebih detail ya, empty signifier ini istilah yang menurut saya generik ya, generik umum gitu. Artinya sebuah tanda tidak membicarakan kenyataannya, umum kan ya. Tapi apa yang dimaksud dengan tidak membicarakan itu? Nah, itu mungkin ada detail-detailnya. Makanya ada tanda yang palsu, ada tanda yang berbohong, ada tanda yang artifisial kan ya. Kalau tanda itu palsu, artinya dia menyampaikan realitas, tapi palsu. Nah, apa itu palsu? Palsu itu kan orang pakai rambut palsu ya. Orang itu pakai rambut nggak? Pak, pakai rambut nggak ya? Pakai kan, tapi palsu gitu. Kalau kosong, tanda itu tidak menjelaskan realitas yang sebenarnya. Cuman maksudnya tidak sebenarnya, tidak menjelaskan realitas yang sebenarnya itu bisa dalam pengertian palsu, bisa dalam pengertian berbohong, bisa dalam pengertian artifisial, dan macam-macam gitu ya. Jadi saya cenderung mengatakan itu istilah yang generik, empty signifier itu. Di buku saya mencoba membuat perinciannya. Setidaknya ada 5 ya. Ada yang disebut dengan tanda yang recycling, daur ulang, palsu, berbohong. Saya rasa sudah saya jelaskan di buku itu ya, apa beda berbohong dengan palsu. Palsu itu kan dalam pengertian yang asli mempunyai kualitas 100 lah kalau kita nilai. Nah, kalau yang palsu itu kualitasnya gimana? Paling 50%. Karena bahannya bahan imitasi. Tapi dia ada kan ya. Nah, kalau berbohong, mengatakan punya uang, mengatakan nggak punya uang, padahal di kantongnya ada 10 juta, itu berbohong. Jadi perbedaan-perbedaan kecil itu harus dibedakan juga. Gitu. Jadi singkatnya gitu ya, empty signifier itu mungkin istilah yang umum untuk menjelaskan berbagai bentuk ini, berbagai bentuk kekosongan tadi. Bisa berbohong, bisa palsu, bisa artifisial, dan seterusnya. Ada lagi yang lain? Ya. Saya masih menjelaskan, disebutkan hegemoni itu proses tadi saya jelaskan. Soalnya selama ini saya berpikirnya hegemoni itu sebuah posisi yang
bukan proses ya, tapi udah posisi dominan itu gitu dikuasai. Ya seperti itu gitu, bukan proses yang terus menerus, tapi udah satu posisi. Betul, memang iya, satu posisi. Satu posisi ya, cuman dia juga bisa menjelaskan proses, tapi istilah itu adalah pertarungan hegemonik. Hegemonic struggle, itu prosesnya. Nah, pertarungan hegemoni itu, apa yang ingin dicapai? Posisi hegemoni ya, posisi dominan. Jadi memang hegemoni itu, apa namanya, kata benda berarti ya, sebuah posisi dominan. Pertarungan hegemoni itu adalah sebuah proses. Nggak salah itu ya, memang begitu. Nah, cuman kalau kita menggunakan istilah hegemonik, itu artinya sifat. Soeharto hegemonik, Pepsodent hegemonik, itu artinya kan sifat. Ya kan? Sifat yang mendominasi. Kalau hegemoni kan posisi dominan. Jadi kalau orang yang mempunyai bersifat mendapatkan hegemoni itu namanya hegemonik kan. Oke, kayaknya udah habis waktunya Pak ya. Saya tutup aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.